Yang kalau kita lihat sekarang orang nyebrangnya megang ya dua tangan sling, satu betul. yang di kakinya itu. Betul. Namun ketika gue nyebrang, itu udah jam 6 sore, gue inget banget, jam 6 sore gue nyebrang. Aduh, puncak kayaknya deket, gue boleh nggak sih ke puncak? Jadi memang di hari pertama kedua itu sudah banyak teman-teman yang AMS dari bawah. Gue, lo turun duluan deh, kita kalau turun berdua kayaknya nggak selamat deh. Oke, Cynthia, thank you banget udah datang di podcast gua. Ini Sama-sama. bagi teman-teman yang familiar dengan mukanya, kalau kalian tahu acara Jejak Petualang, ini dia salah satu hostnya. Dulu, ketika masih belia, sekarang juga masih belia sih. Oke, itu tahun berapa ya lo di Jejak Petualang? Itu sekitar 2012 atau 2011 akhir ya, sampai 2017. Oh, lama juga ya? Lama, sekitar 5 tahun lah. Oke, dan sekarang kan memang udah banyak host-host yang lain juga ya? Iya, betul. Tapi lo kangen gak sih kayak syuting di Jejak Petualang kayak begitu? Sampai sekarang pun sebenarnya kerjaan gue masih sama aja lagi. Oh gitu? Iya, masih syuting outdoor, masih naik gunung, masih berpetualang. Jadi cuma kayak udah nggak di TV, tapi masih berkegiatan yang sama. Kadang tayang di TV, kadang tayang di YouTube. Bikin gitu. konten sendiri Bikin juga. Konten sendiri juga. Alright. Gitu. Dan di luar dari activity ini, selain nge-host, lu juga communication specialist. Iya, betul. Oke. Jadi misalkan kayak ada brand atau ada yang butuh personal branding, Alright. kayak gitu-gitu, ataupun butuh untuk we call it fixer ya. Iya. Misalkan kayak butuh komunikasi menjembatani dari satu pihak ke pihak lain, kayak gitu-gitu sih. Oke, dan berarti campuran lah ya antara pokoknya di mana lo dan maksud gua di luar dari activity si communication, pokoknya yang mana duluan aja lo sikat duluan deh. Betul. Pokoknya kayak gitu. Mana aja yang bisa gue kerjain. Tapi satu hal yang gua tahu dari lo juga lumayan aktif melakukan social activity. Iya. Iya. Jadi 3 hal itulah yang jadi mainline utama kegiatan lo ya. Betul, kurang lebih Outdoor seperti itu. iya, terus communication specialist iya, dan juga social activity. Iya. Alright. Gue mau ngomongin dulu tentang pengalaman lu di Jejak Petualang nih. Which is selama sekian tahun lu melanglang Indonesia kayak begitu. Yang teringat di kepala lu ini kemana aja? Banyak lagi. Alright. Kemana ya? Bingung jawabnya kalau pertanyaan kayak gitu tuh. Oke, gini aja deh. Lu asalnya dari Maluku? Ya, asalnya dari Ambon, Maluku. Oke, berarti sebelum lu ke Jakarta, lu besarnya lahir di sana juga? Betul, gue lahir di Ambon, di kota Ambon. Kemudian ketika kerusuhan Ambon terjadi, gue sempat mengungsi ke Manado. Kurang gitu. lebih 2 atau 3 tahun deh kayaknya, pas SD. Jadi setelah itu gue balik lagi ke Ambon. Terus SMP, SMA di Ambon. Setelah lulus SMA, baru gue ke Jakarta untuk kuliah. And then kuliah itu sambil bekerja saat itu. Oke. Jadi barulah mengenal dunia nih kan. Jadi kerja itu awalnya basically tuh gue dulu belum presenter dulu tuh. Nah itu masuknya Jejak Petualang itu gimana waktu itu? Nah dulu tuh masih tipis nih ya, jadi masih model. Ledom nih ceritanya dulu. Oh dulunya di Ambon itu model? Enggak, pas ke Jakarta. Jadi sambil kuliah itu. Oh serius? Serius, jadi kayak mulai ngambil side job gitu-gitu tuh model, terus iklan gitu-gitu kan. Ikut-ikut pemilihan gitu gak waktu itu? Pageant enggak, Oh, pageant cuma enggak. ikut casting iya casting Oke, kayak ini buat ngomongin iklan. model foto dan runway biasanya? Iya. Nah terus Alright. setelah itu mulai main sosmed kan. Iya. Di Twitter zaman itu udah mulai punya followers, terus ada followers yang bilang bahwa TV ini lagi mencari presenter petualangan nih, cobain aja. Nah di situ akhirnya gue coba untuk kirim CV, dipanggil datang untuk casting, dan saat casting itu jujur aja di situ kayak salah kostum tuh, karena basically model ya, jadi datang bulu mata menjulang tinggi gitu, terus pakai rok tutu, pakai wedges setinggi ini gitu. Terus yang ikut casting tuh ada atlet para layang, ada orang Jogja, dia keren banget tiap weekend tuh naik gunung. Terus gue ditanya kayak,
pernah naik gunung nggak? Pernah naik Gunung Bromo pakai kuda. Jiper tuh di situ. Iya. Cuma ya ternyata mungkin Tuhan berencana ya kan. Malah Jadi dapet gue lah. yang dapet di situ. Alright. Tapi emang gue sempat nanya sih ke kru gue saat itu kenapa lo milih gue, kan sebenarnya yang lebih hebat dan lebih jago tuh banyak. Gue bahkan belum punya pengalaman sama sekali. Nah ternyata saat itu memang yang dicari karakternya adalah yang belum punya pengalaman dalam dunia petualangan sama sekali. Jadi ekspresi yang dikeluarkan itu tuh nyata gitu loh. Organik lah ya, Iya, right, betul. alright. Dan mungkin akan lebih relate sama audience ketimbang yang ya dia kan udah jago, dia kan udah punya pengalaman Iya, kayak begitu ya. betul. Oke, that's interesting gitu. Jadi- Malah nggak sengaja, tahu-tahu casting Kecebur. malah cebur situ. Dan sekian gitu. tahun lu ngejalanin si jejak petualang. Betul. Alright. Tapi pas dulu modeling, gimana waktu itu? Was it fun? Karena masih belum model terkenal juga ya, jadi kayak masih ya udah model-model biasa aja, iklan, terus kalau ada panggilan buat catwalk di runway ya udah gitu, tapi belum yang supermodel yang hits gitu, jadi ya biasa aja. Biasa aja. Oke. Buat nambahin duit jajan lah dulu zaman kuliah kan, Iya, masih iya. semester awal gitu. Tapi kenapa nggak kepikiran untuk stay di Ambon waktu itu? Saat itu sih namanya orang daerah tuh pasti mungkin nggak semuanya ya. Cuma kalau gue sendiri menganggapnya kayak pengen nggak sih merantau, melihat kota besar tuh seperti apa. Apalagi banyak sekali daerah-daerah di Indonesia tuh yang ke Jakarta-Jakartaan lah, Oke, atau ke oke. Java sentris lah. Iya. Ibarat kata kiblat negara kita nih adanya di Pulau Jawa semua nih. Jadi untuk pemikiran orang yang saat itu dari daerah belum pernah merantau jauh, rasanya kayaknya maybe kalau di Amerika they call it American Dreams. Nah, di Indonesia dulu anak daerah ke Jakarta tuh kayak lo mencari apa nih, mencari dunia gitu. Oke, tapi Kayak gitu. terbalik ya, orang-orang Jakarta malah pengennya travelingnya ke daerah-daerah Indonesia bagian timur. Gue aja sekarang Iya kan? tuh udah kayak di Jakarta tuh ya gitu deh. Iya kan, maksud gua kayak buat gua aja kalau tahu dengar lu dari Maluku, gua langsung kebayang-bayang tuh, wah ada apa namanya papeda ya Iya, kan, iya, pakai ikan ekor kuning, terus Bener-bener. rujak natsepa, kayak gua tuh apalagi sih colo-colo ya, Colo-colo, ya kan, terus belum pantai-pantainya, Nah, iya. budayanya. birunya air laut, gua langsung kebayang tuh yang kayak indah-indahnya syuting untuk di daerah-daerah Iya, timur iya. tuh pecah semua gitu loh, nggak ada yang hampir nggak ada yang jelek gitu loh, standarnya aja tuh udah keren banget gitu. Iya, benar-benar. Tapi Cuma ya tetap lah ya. Itulah manusia ya kan. Ya. Pasti pengen mencari sesuatu di luar zona nyamannya. Gitu sih. Waktu di Ambon, gue sempet baca, lu sempet jadi rapper juga. Itu beneran? Itu ada ya emang artikelnya ya. Tahu dari mana sih? Ya, well, ada temen lu juga yang bilang. Siapa sih? Siapa yang bilang? Iya. Siapa? Dulu pernah, karena emang kebetulan gue tuh suka musik, suka main alat musik, suka hal-hal yang artsy lah. Oke. Tapi Suka melukis. nge-rap itu interesting loh. Maksud gue Nah. kayak apalagi kayak kita ngomong mundurnya waktu nggak kayak sekarang ya. Mungkin kan sekarang udah banyak genre-genre yang kayak nge-rap dan versi-versi Iya, ya. So gue kayak dulu tuh seinget gue lu sebut pakai nama mungkin cuman Denada Iya, gitu kan. benar-benar. Terus kayak Seikoji, Seikoji, Iwake gitu. Baru itu doang. Iya tuh. kan? Nah, Terhitung jadi- banget kan betul, istilahnya buat betul, orang betul. untuk supaya dia jadi famous dan bisa sukses di dunia rap. Menurut gua nggak gampang gitu loh. Iya. Ketimbang kayak lu nyanyi yang mungkin genre-genre yang bisa diterima gitu. Terus Iya. lu bisa tertarik sama rap itu tuh dari mana gitu loh? Saat itu mungkin karena lagi ngehits aja kali ya lagu-lagu rap tuh zaman gue SMA. Terus gue sama teman-teman gue tuh yang kayak, yuk kita nge-rap yuk. Jadi saat itu tuh lagi banyak muncul grup-grup rap lokal gitu di Ambon. Oke. Dan gue bikin juga sama temen gue. Lu Terus perform di situ? sempat perform What? sekali, sempat rekaman juga. Oke. Terus tapi dengan nge-rap dengan bahasa Ambon saat itu. Lu masih bisa gak?
Sekarang udah nggak bisa deh. Bisa sih sebenarnya, tapi malu. Gue kayak satu paragraf aja yang kayak lagu yang sering lu pakai untuk kayak gitu. Gue udah nggak inget sih, karena gue udah lama banget nggak nge-rap. Oke. Udah kayak lebih dari 10 tahun gitu. Oke, soalnya tentang itu gue nggak ada tentang dokumentasi lo nge-rap kayak maksud gue. Sekarang aja pas gue cari tuh udah nggak ada udah ya? nggak ada rekamannya, karena Udah tenggelam kali itu ibaratnya. zaman kita masih pakai Nokia nggak sih, Iya, gitu kan? Iya. Gitu. Terus saat itu gue ke Jakarta, gue masih main tuh sama anak-anak rapper tuh, tapi rapper dari mana-mana. Jadi Young Lex tahu kan, Young Lex? Tahu ya. Young Lex itu gue udah kenal dari zaman dia belum Young Lex namanya. Alright. Masih dulu nama panggungnya Uncle Sam. Oh gitu. Iya. And then dia booming dan sampai sekarang masih komunikasi. Jadi ya udah geng-gengan rap itu tuh sebenarnya rapper lokal dari mana-mana ada. Sekarang masih tertarik untuk kayak terjun di musik lagi gitu. Just for fun lah maksud gue. Masih sih kayaknya. Dan masih mau nge-rap kayak begitu. Entahlah kalau itu. Gimana caranya supaya orang bisa membawain satu lagu dengan nge-rap? Menurut gue it's not easy. Satu kan liriknya panjang, betul. terus dia temponya lu harus pas. Dengan gimana caranya lu mikir untuk supaya bisa ngecun dengan tanpa mengucapkan lirik yang salah gitu loh. Nah kalau gue memang bukan freestyler gitu. Jadi Right. Gue sudah bikin dulu liriknya. Oke. Kalau ada beberapa orang seperti Saikoji kan dia bisa freestyle tuh. Oh jadi tinggal dia langsung. Dia ada beat, dia langsung bisa nih kata-katanya apa-apa. Kalau gue tuh harus mencari inspirasi dulu. Atau harus mood dulu baru bisa bikin lirik. Oh gitu. Freestyle tuh ibaratnya kayak yang di filmnya 8 Miles Eminem gitu ya, yang dia bisa nggak pakai lirik, nggak pakai dia pokoknya langsung aja gitu. Ngelihat kamera nih, kamera bisa jadi kata-kata dalam liriknya itu gitu misalkan. Oke. Wow. Itu udah beda skill sih. Itu lu belajar atau memang talenta, otodidak? Iya. Kalau nyanyi-nyanyi yang biasa gitu lu nggak suka? Suka juga, cuma karena orang Ambon kan suaranya pada bagus-bagus ya. Iya, kenapa ya kayak gitu ya? Gue nggak tahu lagi. Kayaknya emang genetik aja deh. Alright, iya. Nah, gue merasa bahwa kalau teman-teman gue yang bukan orang Ambon bilangnya suara gue bagus. Cuman kalau kata teman-teman gue yang orang Ambon, nggak lagi. Jadi gue nggak pede gitu karena banyak yang suaranya lebih bagus. Jadi kalau nyanyi karaokean sama teman-teman ya nggak apa-apa lah. Tapi untuk Oke, gue paling nggak pede karaokean. Oh iya? Iya, itu udah di luar ranah gue deh kalau kayak begitu deh. Seru sih tapi. Gue kayak beratnya disuruh nyanyi satu lagu, gue lebih baik kayak disuruh lari 10 kilo kayak gitu. Oh wow, sangat sporty ya. Sangat sporty. Minum dulu. Iya, minum dulu. Ini banyak sekali obrolan-obrolan yang sebenarnya belum pernah gue omongin di mana-mana loh. Good. Baru beberapa menit awal tuh udah kayak, It's good. kok Sebenarnya gue pengen banget lu bisa sharing tentang lu punya bergaya dengan nge-rap sih, karena itu udah langka banget ya. Itu skill yang menurut gue udah hampir gue nggak pernah denger lagi. Waktu gue setahu gue dulu orang nge-rap itu dari yang jadul-jadul dulu. Mungkin my first artist rapper yang gue denger itu Vanilla Ice. Gue nggak tahu itu sekarang masuk kategori rap itu atau enggak, Vanilla Ice. Terus kalau kayak sekarang mungkin ada sih yang kayak masih denger tuh kayak Eminem kayak gitu. Tapi even so, gue denger lirik dia, gue kagak bisa nyanyiin gitu loh. Kayak maksud gue coba ngikutin, gue baca pun aja masih kepleset baca kayak begitu. Ya kan? Emang sih rapper tuh adalah salah satu part of the journey sih. Iya. Jadi ya. Tapi waktu itu lu suka artisnya siapa aja? Gue tuh saat itu suka yang lokal-lokal aja. Saikoji, Iwake, terus adalah geng-gengan kakak-kakak, abang-abangan di Ambon nih, yang mereka udah nge-rap duluan, gitu. Jadi kayak keren ya. Oh pertama kali itu lagi ada acara kalau nggak salah Ambon Jazz Festival, terus si kakak-kakak, abang-abangan ini mereka tampil. Right. Mereka tuh kayak kalau nggak salah tuh opening act-nya Saikoji atau siapa gitu, terus kayak kenapa mereka bisa, gue nggak bisa, gue juga harusnya bisa dong. Oh gitu. Anaknya agak kompetitif aja gitu. At least we try gitu. Oke, that's interesting sih menurut gue. Gue nggak pernah ketemu orang yang memang mencoba untuk terjun ke dalam kayak dunia rap. Random ya, agak random aja. Tapi buat kayak antara nge-rap sama kayak lo ngelakuin sekarang dengan kayak dunia outdoor activity, which one do you like the most? Sekarang kan udah lebih banyak tuh kayak lu konten-konten ke gunung, ibaratnya syuting di gunung kayak luar kayak begitu. Lu lebih suka yang mana?
outdoor sih. Oh, lebih suka outdoor. Lebih suka outdoor Oke. karena rap itu tuh cuma kayak fase hidup aja. Tapi memang kadang-kadang tuh gue kangen tapi nggak kangen nge-rapnya, kangen main musik lagi, kangen punya waktu untuk duduk tenang dan melukis gitu. Yang hal-hal Suka kayak begitu? dulu. Oke. Sekarang kayaknya nggak punya waktu deh buat itu. Oh, oke. Dan di kegiatan outdoor lo yang waktu di Jelajah Petualang sempet naik beberapa gunung juga kan kalau nggak Iya. salah kan? Itu kemana aja? Itu Tambora, Kartens, Semeru, mana lagi ya? Banyak sih, gue nggak Oke, pernah tapi yang mencatat. paling inget Tambora, Semeru, sama Kartens gitu. Iya, yang paling memberikan pengalaman banget tuh Tambora sama Kartens sih. Oke, Kalau yang lain ya udah sekedar naik biasa aja. alright. Gue belum dua-duanya sih. Oke, kayak Tambora, mungkin kebayang juga Tambora, tapi udah masuk ke list juga. Kartens, oke. Convince me kenapa gue harus ke Kartens. Satu, karena puncak tertinggi Indonesia gitu loh, walaupun kita ngelihatnya kadang puncak kan hanyalah gundukan, betul, tapi ini gundukan paling tinggi di Indonesia. Oke, Satu itu. alright. Sebegitu indahkahnya? Menurut gue indahnya adalah ada beberapa momen tertentu. Oke, Pastikan ketika sunset lagi di atas tebing. Karena itu tuh kayak itu momen yang paling bagus banget. Magical banget ngelihat layer-layer gunung tuh. Terus gradasi warna gunung, langit biru, ada jingganya, ada pinknya kayak Lu once in a waktu lifetime. ke Kartens itu tahun berapa? 2015. Dulu udah ada konflik-konflik, daerah konflik itu gak sih? Zaman lu pergi gitu? Dari dulu tuh memang sudah ada kan di Oh, sana. oke. Dan waktu itu kok bisa ke sana? Karena kan setahu gue tuh baru beberapa waktu terakhir ini baru legal ya untuk orang membawa trip ke sana kayak begitu. Setahu gue juga, gue nggak tahu deh. Karena setahu gue tuh nggak setahu pernah gue memang legal. belum pernah legal deh. Terakhir gue 2022 sempet ketemu Kabalai Lawrence-nya. Iya. Dan memang sampai saat itu 2022 tuh belum legal ya. Jadi gue nggak tahu kalau di 2023 atau 2024 ini udah ada jalur legal. Cuma saat itu sampai November atau Oktober 2022 itu belum ada jalur yang legal karena dan yang boleh ke sana itu memang jika ada revitalisasi jalur atau memang ada kepentingan. Kalau gue saat itu kepentingannya adalah pembuatan jalur. Oh, makanya lu Makanya boleh dikasih boleh. izin untuk ke sana. Betul. Bikin apa waktu itu? Bikin ini, jadi di Kartens itu ketika ada namanya kandang babi, spot kandang babi, dia Oke. di atas tebing. Dari tebing sini ke tebing sini, zaman dulu banget tuh pendaki harus turun 500 meter ke bawah baru naik Naik lagi lagi. tebing. Kemudian pas gue datang itu sudah ada Tyroleans. Ada satu tali Tyroleans sekitar gue lupa berapa ratus meter. Cuma Tyroleans itu cuma satu dan menyebabkan para pendaki itu banyak yang gagal ke puncak karena harus ngantri. Ketika diam di atas kan dingin kan, Oh iya. ngedrop Iya. tubuhnya. Jadi ngantri itu tuh lama tuh karena nariknya harus berat sih. Ya karena Di kan posisi- harus cantol, pokoknya gantian lah intinya kayak gitu ya. Satu gantian, terus orang udah mendaki setinggi itu masih harus narik badan lagi, kayaknya effort banget gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang menyebabkan banyak pendaki gagal tuh saat di jalur Tyroleans itu. Nah Oke. akhirnya gue waktu itu sama Vertical Rescue dan Kostrad juga bikin jembatan lagi tambahan di sebelahnya. Seling 3 baja. Yang Jadi- kalau kita lihat sekarang orang nyebrangnya Orang megang nyebrangnya jalan, ya. ya dua tangan Ya. sling, satu Betul. yang di kakinya itu. Betul. Itu kita yang bikin itu di kalian 2015. yang pasang waktu itu. Betul. Wah, saat thanks itu to bikin you itu. orang jadi lebih cepet suksesnya ya Betul. sekarang ya. Dan nggak sesulit pakai Tyroleans. Dulu karena gue dulu nyobain kan, nyebrangnya pakai Tyroleans, baliknya baru pakai si jembatan yang udah jadi itu. Itu bikinnya berapa lama ya? Bikin kayak jembatan gitu? Bikinnya 1 hari itu beres pokoknya. Tapi abis dong waktunya. Maksud gua kan Betul. kalaupun hari itu kalian decide, oh gue mau ke puncak aja gitu bisa aja Gua- dong sebenarnya. Betul, kan? bisa banget, bisa Iya. banget. Bahkan jadi targetnya saat itu adalah memang bukan puncak, tapi untuk membuat si jembatan itu kan, Iya. seling 3 baja. Namun ketika gue nyebrang, itu udah jam 6 sore, gue inget banget, jam 6 sore gue nyebrang, aduh puncak kayaknya deket, gue boleh nggak sih ke puncak? Udah kelihatan? Udah kelihatan. Oke. Terus pada ngomong, boleh.
Ya udah gue ke puncak akhirnya dengan beberapa tim gue, nggak semuanya masih ada yang lanjut bikin Tyroleans, ada yang ke puncak, nyampe di puncak jam 8 malam ternyata. Udah nggak ngeliat apa-apa dong. Iya, jadi gue punya foto di puncak tuh cuman kayak gelap, cuman di pelang gelap gitu. Oke, itu jam 8. Jam 8. Dingin nggak? Banget. Berapa sih kisaran suhunya kalau kayak udah sore kayak begitu? Maksud gua kalau kayak kita naik gunung aja kan udah mau di campsite udah sore, begitu matahari turun kan langsung dong kayak gitu. Itu gue nggak inget lagi berapa suhunya, tapi memang kan biasanya ada suhunya misalkan sekian terus feels like-nya sekian gitu kan. Yep. Nah ini tuh feels like-nya kayaknya minus banget deh karena mungkin suhunya nggak minus atau mungkin minus berapa, minus 1 digit lah, tapi feels like-nya tuh kayak minus 2 digit karena anginnya tuh kenceng. Exposure-nya kebuka banget sih di situ ya. Betul, jadi kayak bersembunyi di balik batu gitu kan. Alright. Itu sih. Tapi lancar-lancar aja selama kayak pendakian kayak gitu? Pendakian itu sih lancar-lancar aja sampai ketika pulang. Jam 8 malam itu? Jam 8 malam itu kan gue turun, jam 8:30 gue AMS. Oh, baru berasa AMS-nya justru setelah di atas itu? Gue How did you feel? AMS-nya dalam bentuk oksigen tipis nyampe otak, ngantuk banget. Jadi memang di hari pertama kedua itu sudah banyak teman-teman yang AMS dari bawah. Gue puji Tuhannya enggak. Tapi pas udah di puncak, turun puncak itu gue AMS. AMS-nya adalah gue ngerasa ngantuk banget sampai pas gue lagi rappelling turunin tali, gue ketiduran, bener-bener ketiduran di tali. Oh bisa gitu ya? Bisa. Hilang Bukan kesadaran tapi sepersekian detik. pusing-pusingnya berat? Enggak pusing, Oh, bener-bener malah ngantuk. Ngantuk sampai kayak ngantuk sampai teler banget kayak. Oh gitu. Kayak abis minum obat batuk kebanyakan terus ngantuk tuh, gitu tuh. Oh, oke. Terus gimana akhirnya, turunnya tuh udah kayak gitu? Dan teman-teman yang beresin jembatan ini udah pada turun duluan. Kita kan sistem buddy, jadi semuanya jalan harus punya buddy kan. Terus buddy gue ini adalah Kopassus. Terus dia juga udah kedinginan banget. Gue kayak, Bang, lo turun duluan deh. Kita kalau turun berdua kayaknya nggak selamat deh. Gue bilang gitu. Karena dia udah kecapean. Dia juga Kopassus aja juga udah sepoyongan juga kali ya. Betul, udah kecapean banget. Karena dingin kan. Nah itu sih, dan gue belajar banget dari situ. Jangan egois deh kalau manajemen lo emang udah ngatur lo cuman buat bikin jembatan, nggak usah sosokan ngejar puncak gitu loh. Oke. Emang salahnya menurut gue saat itu ya, satu di keegoisan itu, kemudian dua di manajemen perjalanan gue yang mungkin saat itu kurang ya. Tapi saat itu gue ngantuk, gue bilang ke dia, Bang lo turun aja duluan, gue nggak bisa turun, gue harus banget tidur dulu. Akhirnya gue memutuskan untuk gue mencari sela-sela batu. Gue berlindung ada di situ. Ada batu karena itu udah di teras besar apa teras kecil ya. Jadi itu kayak batu-batuan semua, ada sela-sela batu. Gue tidur tuh di situ, benar-benar tidur. Saking ngantuknya, gue cuman butuh tidur. Gue udah nggak peduli kalau ntar gue turunnya sendiri gimana. Pokoknya tidur aja dulu. Tidur aja dulu deh, ngantuk. Dengan kedinginan pun juga udah nggak berasa kali itu. Dingin berasa. Jadi gue bakarin barang tuh di situ. Sampai di carrier itu ada sendal orang, gue nggak tahu sendal siapa, gue potong-potong, gue bakar juga di situ. Oh gitu. Jadi kayak tiap apinya mengecil, mulai dingin, gue kebangun, langsung gue bakar lagi, terus tidur lagi, gitu-gitu. Untung masih bisa bikin api ya di atas itu ya? Iya, untung bawa korek. Yang lu bakar pertama itu apa waktu itu? Waktu itu yang gue bakar pertama tuh... kayak jaket-jaket gitu mungkin nggak? Jaket sempet gue bakar juga, gue bakar raincoat. Oh, raincoat plastik? Nggak plastik sih. Jaket yang itu? Raincoat yang bahan apa tuh ya? Pokoknya bukan yang plastik. Terus gue bakar tali GoPro, gue potong, gue bakar. Sendal, gue bakar. Pokoknya lu pikirin semua apa semua aja yang lu nggak kepake deh. Semua barang apa aja di situ, kalau misalkan ada temen gue mungkin gue nggak canda. Terus pertama kali yang gue bakar itu tuh bungkusan coklat, kertas kan. Iya, lebih cepat nyulutnya ya. Iya. Oke, itu penting juga tuh ya. Jadi kan biarin orang tahu juga kalau emang dengan kondisi yang emergency kayak gitu, ya lo harus tahu jangan salah bakar ya kan. Tahu-tahu udah kayak gini kagak nyala-nyala. Dan yang paling penting sih jangan panik sih. Biasanya kalau menurut gue banyak
terjadi kejadian-kejadian tidak diinginkan dalam perjalanan outdoor itu karena panik sih. Alright. Coba saat itu gue panik, mungkin gue akan maksa turun dengan keadaan gue ngantuk, ya gue nggak ada di sini nih sekarang nih. Tapi itu it's a very tough juga ya, maksud gue kayak lu bilang tadi, di satu sisi lu juga nggak mau egois, lu juga capek, tapi kalau berdua-duanya lu stay di situ juga akan sama-sama menyulitkan ya, ya kan? Tapi dengan si temen lu yang turun ini, dia juga pasti kayak nggak enak hati dong, kayak "Nih, gimana nih, maksud gue kayak gue turun, baliknya lagi juga nggak bakal hari ini gitu." Yes, jadi dia turun itu nyampe di bawah tuh jam 2 malam, dia langsung bilang ke temen-temen di bawah, "Tengens beku-beku, minta rescue," intinya gitu. Dan tapi lu baru- kata-katanya cuma tengens beku-beku. Terus udah diam. Udah frozen gitu. Dan lu baru bisa ketemu merekanya lagi berarti di esok harinya. Di jam setengah 6 pagi. Tapi lu tidur pulas through the night begitu. Oh enggak, jadi ada kebangunnya ketika itu dia yang gue Api bilang kecil. api kecil, gue kebangun, terus gue bakar lagi, api nyala, gue tidur lagi gitu. Oke. Itu juga nggak gampang juga ya, karena kan sempat kebangun dan Iya, dan belum angin kan. belum lagi lapar dan hausnya, belum lagi tuh juga berasa juga kali. Tapi di situ tuh entah mengapa nggak kepikiran lapar, nggak kepikiran haus, nggak kepikiran takut, nggak kepikiran ntar gue gimana. Pokoknya kepikirannya di situ, aduh dingin nih mau tidur. Oke. As simple as that. Oke. Jadi makanya lu juga tenang aja ya, nggak yang kayak Iya, orang mungkin ya. kalau yang kayak mungkin dengan kondisi yang nggak tenang kayak gitu, panik, attack, ya bisa freak out aja di situ Betul, ya kan. overthinking gitu Iya, kan. iya. Wow, oke. Itu bisa dibilang kayak momen antara life and death juga dong ya? Betul, near death experience. Ya, gitu. near death experience lah ya, oke. Tapi waktu lu ke Tambora, ada pengalaman kayak begitu? Wah, Tambora juga menurut gua memang dia bukan gunung tertinggi di Indonesia, tapi ekstrimnya karena gue buka jalur. Oke, interesting. Jadi Tambora itu kan jalurnya jalur Pancasila, Doroncanga, terus mana lagi ya jalur Tambora tuh? Iya, ada. Nah itu kan, pokoknya ada beberapa jalur. Saat itu gue buka jalur lewat Doropeti. Di hari ketiga, akamsinya minta pulang. Dia udah nggak Kenapa? sanggup ngikutin kita. Oh, oke. Sedangkan kita tugas liputan lagi-lagi, Yeah. harus sanggup apapun yang terjadi gitu kan. Akamsinya minta pulang, ya udah kita tetap lanjut sampai itu total pendakiannya itu 11 hari. Jadi buka jalur dari Doropeti. Lebih panjang dari Leuser. Iya, jadi itu buka jalur dari Doropeti, terus ke puncak, dari puncak turun ke Kaldera, nginep di Kaldera, naik lagi ke Kaldera, baru turunnya lewat Pancasila. Oke, lu berarti total berapa hari? 11 hari. Tayangan berapa jam? 21 menit. 21 menit aja sayang. Kalau di YouTube gue tuh bisa jadi 4 part kayaknya deh kalau kayak begitu. Iya deh. kan, kalau di YouTube tuh bisa. Kalau di TV dulu kan cuma jadi 21 menit. Oh my god, cuma satu segmen. Serius. Ya, sayang banget ya. Nah, karena program gue tuh waktu itu emang kebagi 3 segmen, tapi 21 bagi 3. Jadi sisanya kan iklan. Iklan, iya. Gila lu 12 hari. Kayak gue 12 hari. Sayang banget sih 20. Ya karena kan orang nontonnya kayak lu cuman udah di sini. Iya, Tapi kan dia betul. nggak tahu seberapa Di balik sulitnya itu, kitanya. Gue tuh 1,5 hari nggak minum sama sekali karena titik yang harusnya ada air tuh ketutupan longsor. Dan di situ gue masih punya air segini. Kru gue di situ udah mau pingsan. Gue kayak, ya udah deh gue kasih lo air gue. Gue makan rumput di situ karena panas ya Tuhan. Gue pas masuk tenda Emang tuh ya. rumput bisa dimakan? Nggak tahu, gue cuman gadoin aja biar ada kayak rasa-rasa gitu. Lu lepeh lagi tapi? Iya, lepeh lagi. Oke. Karena saat itu gue inget banget suhunya 38 derajat Celcius di siang. Saking panasnya. Panas banget. Air udah tinggal segini. Baru bisa minta air lagi pas ketemu pendaki lain di puncak. Karena kita buka jalur kan jadi nggak ketemu pendaki lain kan di jalur. Jadi mau nggak mau ketemu pendaki lain baru di puncak. Terus baru ngambil air di daerah jalur Pancasila, baru kita lanjut perjalanan tuh ke Kaldera. Di Kaldera, nyampe tenda, gue cuman masuk, Tuhan, gue pengen banget minuman manis dingin. Udah gitu doang. Pikiran gue tuh udah gitu doang. Minuman manis dingin. Oke. Tapi tidak ada. Nah, terus dapat airnya lagi dari mana?
Kalau pas di kalderanya bawah udah ada. Oh, udah ada. Akhirnya Oke. udah ada kubangan-kubangan lah. Ya, gue emang denger sih kayak daerah situ panasnya memang parah banget dan jalurnya ya lumayan pedes lah. Kayak begitu. Saran gue lewat Pancasila aja, kalau nggak Doroncanga. Nggak usah buka-buka jalur lewat Doropeti, nggak usah. Iyalah, Cukup gua aja. kayaknya semua kan kalau kita kan naik gunung yang udah sekarang yang udah jalur-jalur resmi kan semuanya Iya, udah enak lah. Maksudnya Iya. udah jalurnya udah jelas. Kemungkinan besar kalau sampai kesesat ada, tapi udah sedikit lah harusnya ya kan. Apalagi kan sekarang teknologi kan udah ada kayak GPS ya segala kayak macem ya. di HP udah bisa GPS, kita Jam di jam tangan juga juga bisa bisa. nge-track ya kan, Bener-bener. harusnya lebih aman. Tapi emang sih kalau buat buka jalur pertama, gue yakin akan seribet-ribetnya. Yang kayak Iya. orang tempuh dalam waktu 3-4 jam, ya mungkin mereka harus kayak 1 harian full baru nyampe kan. Kayak bertiga, betul. dua tiga, ibaratnya kayak cuma ngebabat 2 kilo doang di awal kayak gitu. Betul sekali. Ya. Kalau kita kan dapat enaknya doang kalau kayak sekarang. Udah ada jalurnya. Nah, iya. Makanya. Ya gitu deh, namanya juga kehidupan ya kan. Tapi selain naik gunung waktu itu kegiatan ekstrim apa lagi ya waktu lu ngejalanin si host itu? Apa ya yang dibilang ekstrim? Mungkin nggak tahu sih kategori ekstrim apa dulu nih. Gue bingung lagi kalau orang Ya, bilang ekstrim anything tuh to apa. do with apa ya, kayak yang ya mungkin kan kalau kayak olahraga-olahraga biasa kayak Atau mungkin makanan kali ya. Ada yang menganggap beberapa makanan tuh ekstrim. misalnya kayak gimana? Misalkan tikus. Tapi tikus hutan yang gue makan nih, bukan tikus di pasar Tomohon ya. Oh, oke. Terus kayak berburu apa ya? Oh mungkin makan arwana digoreng, dimakan pakai nasi. Kan arwana mahal. Iya betul, tapi kalau di Papua kan itu full di sungainya. Oh gitu. Iya, Langsung serok gitu. iya, Apa rasanya? enak. Kayak gurame. Enggak, jauh lebih enak. Dia kayak ikan apa namanya kerapu, dagingnya Oh, lembut, lembut gitu. putih, manis. Oke, interesting. Dan kalau nggak salah lu pernah juga long stay di Papua. Iya. Itu kegiatan apa waktu itu? Kalau di Papua sih beberapa kali. Kalau liputan tuh dulu gue pernah di Taman Nasional Wasur yang berburu tikus segede itu. Oke. Untuk dimakan itu sekitar 2 minggu. Jadi itu explore Taman Nasional. Kemudian juga yang terakhir itu 2022 akhir 1 bulan di Wamena itu memang survei untuk kegiatan sosial aja sih. Oh, tapi itu kegiatan syuting atau kegiatan sendiri? Enggak, itu kegiatan sendiri. Oh, oke. Sebulan menghabiskan uang di Papua. Budget sendiri berarti kayak gitu. Budget sendiri tentu saja. Itu Oke. kayak Apa nyari yang bikin duitnya lu- setahun, Apa yang ngabisinnya bikin sebulan. lo terpanggil buat ngelakuin kayak begitu? Sebulan it's lumayan banget loh. Apalagi kan dengan budget sendiri lu ke Papua aja sekarang tiketnya juga udah lumayan banget kan. Iya betul. Sebenarnya tuh apa ya? Emang dari dulu tertarik lah. Jadi gue tuh mulai terjun di dunia kayak sosial gitu. Awalnya dulu banget ada yang ngajakin ikut ngajar anak di pedalaman gitu-gitu. Oke. Kemudian mulai lebih terjun lagi ketika gempa Lombok. Oh, Gempa Lombok terjadi iya, itu iya, gue iya. lagi di Bali tuh, lagi party liburan. Oke, terus kejadian. Wah nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa cuma berpangku tangan diam doang gitu. Kayak gue pengen kesana deh. Gitu. Langsung tuh saat itu juga kepikiran kayak begitu. Langsung saat itu gue lagi liburan sama keluarga gue, keluarganya gue bawa pulang ke Jakarta. Abis itu dari Jakarta gue berangkat ke Lombok dan kebetulan saat itu beberapa teman-teman gue ada yang nitipin bantuan, jadi sekalian gue bawain dan teman gue juga ada yang di Lombok dan dia juga jadi korban dan akhirnya gue bantuin dia dan keluarganya untuk set up posko untuk daerah situ. Oke. Awalnya dari situ, kemudian kalau yang sekarang itu terakhir ini ke Papua ini sebenarnya lucu sih. Yang gue sampai sebulan di Papua itu. Lu sebulan tuh ngapain aja ya? What can you do gitu maksud gue? Oke, cerita awalnya adalah gue tuh sempat ngeliat seliweran lah di sosial media soal anak-anak Papua di pedalaman. Oh ya, oke. Ya kan? Kan banyak nih di sosmed. Terus gue kayak gue pengen ke sana. Terus gue beberapa kali mengirimkan bantuan ke mereka lewat orang yang posting di sosmed ini. Cuma
at some point gue merasa kayak kok gue nggak tahu ya ini tuh sampai atau enggak gitu. Jadi gue lebih yakin sama diri gue aja gitu. Jadi akhirnya gue mau menyerahkan bantuan tersebut ya gue yang bawa. Jadi gue tahu penerima manfaatnya jelas. Oh iya benar-benar. Yang kayak gitu-gitu loh intinya. Iya. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue berangkat. Jadi lu benar-benar terlibat langsung lah ya dari yang ibaratnya sedapatnya berapa bantuan dari teman-teman ataupun dari sendiri, lu akan tahu sendiri dengan barang-barang itu akan kepake kayak begitu. Betul. Dan terlebihnya lagi, lu long stay di situ kayak ya istilahnya nggak cuma ngasih moral support ya, artinya lu mungkin juga kayak ngasih ide-ide ke mereka juga, yang apa aja kayak mereka bisa kembangin, kayak mungkin dengan situasi yang lagi kurang menguntungkan, nih kita kasih ide deh kayak begitu. Ya kan mungkin kan kayak lu istilahnya ngasih pengalaman untuk bisa di-sharing juga ke situ ya. Betul sekali. Alright. Jadi ya kurang lebih itulah 1 bulan gue di Papua keliling survei. Tadinya gue tuh sempat berpikiran, datang dengan pikiran bahwa dan gue juga waktu itu kesana karena dengar kasus yang ada orang beberapa orang meninggal karena kelaparan di Papua. Oke. Ini agak sensitif nggak sih sebenarnya gue bahas, tapi ya udah. Ya tapi kan tapi itu emang ada di berita, cuma juga ya. Ya udah gue akhirnya tertarik kayaknya gue harus bikin program yang bisa ngebantu mereka deh. Gue datang ke sana tadinya mau bikin program namanya Papua Menanam. Ternyata mereka lebih jago bercocok tanam daripada kita gitu loh. Dan bahkan hasil buminya tuh kayak gue baru pertama kali ngeliat wortel segede ini. Oh iya? Tanpa pupuk. Tanahnya memang sesubur itu. Wait, di Papua. Kayak gue gak pernah lihat wortel itu di Wamena ya. Wamena, karena Papua kan Wamena pegunungan ya? Pegunungan. Jadi alright. otomatis pasti subur sangat gitu kan. Oke. Jadi akhirnya dari situ tadinya mau mengajarkan bercocok tanam kayak nggak usah, mereka lebih jago. Akhirnya memutuskan untuk kita tetap programnya menanam Papua, tapi menanamnya adalah menanamkan bibit-bibit baik dalam artian mengajarkan edukasi ke anak-anaknya, bagaimana bersikap, bertutur yang baik dan benar. Iya. Kemudian juga mungkin ngajarin mereka beternak, yang kayak gitu-gitu. Karena memang kalau secara hasil bumi nggak diragukan lagi, cuma soal peternakan kayaknya memang belum terlalu rame di sana. Jadi akhirnya kemarin tuh gue survei tuh, datang dengan ide ini, nyampe sana mental semua tuh. Tapi pada saat lu memutuskan untuk berangkat, lu mikirin, nanti gue bakal tinggal di mana, nanti siapa yang nemenin gue di jalan, transportasinya gitu, itu yang mikirinnya gimana? Itu kebetulan gue di acara Hari Konservasi Alam Nasional. Di waktu itu lagi di mana ya? Bogor, di Bali apa di mana ya? Nah, gue ketemulah dengan teman-teman Taman Nasional dari Papua, Taman Nasional Lawrence. Alright. Gue ketemu dengan kepala balainya. Tapi ada orang-orang yang lu kenal pas untuk nanti di kontak di sana gitu? Akhirnya di situ gue baru kenal. Oh, baru kenal? Gue baru kenal di HKAN, di Hari Konservasi itu. Terus gue bilang gue punya ide seperti ini, boleh nggak gue kesana? Kalau gue kesana aksesnya seperti apa ya? Bisa dibantu nggak dicariin tempat tinggal gitu-gitu. Jadi akhirnya kemarin tuh gue banyak sekali dibantu sama teman-teman Taman Nasional Lawrence. Alright. Motornya gue pinjem, dicariin karena kan kontrakan. Karena kan agak sedikit bingung juga ya kalau ibaratnya betul. kayak gue mau bantuin, tapi di sananya kayak ya kita nggak bisa. Iya, kita nggak tahu tepatnya lo di mana. Apalagi dengan lu packing baju 1 bulan lagi ibaratnya kan. Ternyata baju di sana gue nggak ganti-ganti, soalnya kayak nggak dingin banget. Jadi kayak ya udah semua baju dipakai, dingin banget. Oke. Gitu. Ya, tapi setahu gue yang daerah Lawrence itu kayaknya pegunungannya bagus deh. Gue sering lihat foto-foto. Betul. Itu kayak ibaratnya orang bilang kayak luar negerinya kayak New Zealand gitu ya, dengan bukit-bukit kars yang indah banget ya. Masih ada SS-nya. Waktu itu. Tapi di beberapa daerah juga, bahkan di Danau Habima juga kalau misalkan lagi musim kemarau panjang, di situ tuh bisa sampai dingin banget sampai bersalju. Cuma memang tidak terekspos aja karena jauh ya, biayanya mahal gitu ke situ. Jadi ya nggak terekspos aja. Gitu. Course gitu sih. Gitu. Tapi waktu lu di sana, lu selain ngajarin kayak ide-ide kayak begitu, ngapain lagi yang bisa dikontribusi gitu? Sebenarnya saat itu sih gue masih benar-benar survei. Jadi sampai sekarang plan gue itu belum
dijalankan dengan jadi oke. karena sebenarnya targetnya adalah di tahun ini, tapi Alright. karena kemarin masih gunjang-gunjing perpolitikan dan rencananya kita akan bawa volunteer, jadi yang pertama-tama harus disiapkan adalah safety-nya mereka kan, pasti. Oke. Gitu. Oke. Jadi untuk saat ini masih melihat bagaimana pergolakan. Oke, sampai itu agak tenang Ya, dulu agak kayak tenang begitu. dulu. Oke. Tapi dengan lu long stay sebulan, pasti lu akan mendapatkan banyak insight yang kira-kira. Yes, betul ya sekali. kan? Heeh. Kalau misalkan gue sendiri yang berangkat ke sana sekarang sih gue nggak apa-apa banget, bisa banget, gue yakin gitu. Cuman karena gue bawa orang lain nih, jadi Ya, akan lebih I'm not ribet so lagi sure lah ya. gitu kan. Jadi harus pastiin dulu safety-nya mereka. Dan kalaupun yang lu planning nanti nextnya kayak begini, ini akan menggunakan dana sendiri dan teman-teman atau udah disiapin Iya, ada donatur, just say lah kayak maksud gua. Biasanya kalau gue sih sampai saat ini masih crowdfunding. Oke, crowdfunding ya. Jadi dari siapa aja, family and friends, temen-temen dari sosmed, Atau dari siapapun yang mau, nonton ya, gitu. siapapun mau bantu. Bahkan kayak kemarin-kemarin gue sempet dapat bantuan dari maskapai juga. Yang waktu survei kan gue tetap bawa bantuan ya. Nah itu sempat dapat bantuan 200 kilo bagasi dari maskapai. Oke, ya. Karena kan mahal kan untuk ngedrop barang-barang ke sana dan semuanya via udara gitu. Itu berapa kali penerbangan ya berarti? Dalam seminggu. Atau Kalau kesananya? Oh, kesananya dari Jakarta ke Jayapura, Jayapura Sorong, Sorong Wamena. Oke ya, berkali-kali juga ya. Dan sebelum Jayapura tuh kayaknya Makassar dulu deh. Semakin, oh ya dari sini Makassar, Jayapura, Sorong baru ke Wamena. Dan ibaratnya semakin terbang lu semakin jauh, pesawatnya semakin kecil ya. Betul. Jadi semakin dari kecil. gede sampai ke baling-baling. Betul sekali. Sampai udah pesawat ATR doang terus kayak ya ampun tiketnya mahal banget. Gue 2022 aja tuh gue PP tuh 18 juta. Oh Itu my udah bisa God. liburan ke Eropa, Oh warga. my God. 18 juta lu udah. Tiket Europe, Iya. multi-city. Iya. Dan masih di Indonesia lagi ya. Masih di Indonesia. Dan lo ngelakuin itu sendiri dengan biaya sendiri pula lagi waktu itu. Ya. Wow. Tapi nggak biaya gue Amazing. sendiri juga kan, teman-teman banyak yang nitip juga kan. Tapi pengalaman yang unik apa aja yang bisa lo dapetin selama di sana? Maksud gue kan, gue cuma taunya selama gue trip di sana kan, oke lah kayak gue pernah ke Raja Ampat, gue pernah ke Teluk Cendrawasih, gue Iya. pernah ke Teluk Wondama. Maksud gue kan so far gue mengeksplor dengan membawa keindahan yang gue tahu di situ. Tapi kan gue nggak stay kayak lo sampai 1 bulan gitu loh. Obviously experience yang gue dapetin hanya cuman sekian persen dari yang lo mengalami kayak berarti kayak lo jadi warlock di situ gitu loh. Iya benar-benar. Iya kan? Maksud gue cuman tahu-taunya cuman yang itu doang, tapi dengan lu terjun langsung, lu tinggal langsung, lu ngebantu langsung, lu berinteraksi langsung, which is that's what we don't get gitu loh. Kalau gue sih gue ngerasa punya keluarga baru lagi di Papua Pegunungan. Dan masih kontak sampai sekarang. Masih. Dan Oke. memang Papua Pegunungan ini kan mungkin banyak yang bilang bahwa teman-teman di Papua ini kan karakternya beda-beda nih. Oke. Teman-teman pesisir beda. Kalau pesisir mungkin lebih banyak terekspos dengan turis, sudah lebih banyak ketemu dengan orang-orang baru. Beda halnya dengan teman-teman di pegunungan yang memang aksesnya aja sulit ke sana gitu Iya, kan. iya. Butuh effort lebih, butuh biaya lebih. Tapi pas gue ke sana, gue menemukan keluarga baru satu. Terus gue menemukan kalau menurut gue kekayaan yang luar biasa sih. Kalau kita dari kacamata orang Jawa mungkin melihatnya kesederhanaan. Tapi menurut gue hutan dan segala isinya udah kekayaan mereka. Sebenarnya kan beda nih. Mungkin buat orang kota standarisasi kaya tuh apa sih? Punya rumah mewah, punya mobil, bisa makan di restoran enak. Buat mereka mungkin ada teman-teman yang punya mimpi seperti itu juga ya. Tapi gue melihat dengan hari ini bisa makan hipere, ubi segede ini rame-rame bareng-bareng aja tuh udah seneng banget. Bisa bakar batu bareng-bareng aja tuh udah seneng banget. Oke. Jadi gue melihat keindahan hidup sesungguhnya sih sebenarnya. Iya, yang tanpa dinilai dengan istilahnya status dan materi kayak begitu ya. Betul. Kayak istilahnya mungkin orang kalau ngelihat seperti kayak time traveling mundur waktu, tapi sebenarnya the meaning
of life dengan togetherness kayak begitu sebenarnya masih ada di sana ya. Iya, jadi kayak gue ngerasa kemanapun gue tuh sempat banyak sekali dapat pertanyaan, lo nggak takut di Papua? Di sana kan ada ini ada itu. Enggak lagi, gue ngerasa keluarga semuanya gimana dong. Dan gue tuh punya satu konsep sih. Gue percaya ketika lo datang dengan pikiran dan niat yang baik, hal yang terjadi sama lo juga hal baik. Juga karena baik, ibaratnya kayak begitu. Sesimpel itu. Oke, jadi berarti lo ngalamin dong tuh yang kayak bakar batu, berarti hal-hal rutinitas mereka sehari-harinya bahkan itu? Bakar batu itu kayak, itu kan biasanya acara-acara khusus tertentu aja ya. Doang, ya. Nah ini ada anak yang wisuda, gue nggak kenal juga, diundang datang bakar batu gitu kan, ya udah ikut makan bareng. That's sweet. Yeah. Kemudian gue sampai juga di distrik di mana anak-anaknya tuh pas ngeliat rambut, jadi gue kan di sana karena dingin, selalu pakai jaket lengan panjang. Terus pakai topi karena kemana-mana pakai motor kan. Okay. Terus suatu ketika gue kehujanan, gue pas buka topi rambut gue tergerai nih. Anak-anaknya langsung rambut gue dipegang. Dipegang-pegang. Karena mereka nggak pernah ngelihat rambut lurus. Bahkan ada satu anak namanya Ella, gue inget banget. Dia megang tangan gue, dia bilang, kakak punya tangan paling bersih. Terus gue dengan bodohnya ini, pikiran gue, iya nanti Ella kalau cuci tangan juga tangannya bersih. Tapi tidak begini. Oh, maksud dia beda warna kulitnya. Terus gue, Ella, itu bukan masalah. Ada orang yang warna kulitnya putih, kuning, coklat, hitam, semuanya tetap cantik masing-masing. Yeah. Di situ gue baru kayak, gimana ya, gitu. Kayak, I left my heart di sana deh pokoknya. Oke, dan makanya lo masih tergerak dan memang punya planning yang cukup ini ya, cukup besar semoga untuk bisa itu. berjalan dengan baik deh. Wow, it's a really big dream, bagus juga sih. Oke, dan maksudnya apalagi buat kayak sekarang nggak terlalu banyak juga yang kayak masih peduli untuk istilahnya memikirkan untuk daerah-daerah yang masih tertinggal ya kayak begitu ya. Maksudnya kan kalau kayak sekarang mungkin tingkat individualismenya tuh jauh lebih, orang lebih kayak ya gue dulu nih, gue selamatin dulu ya, boro-boro mikirin tentang kayak kegiatan sosial. Banyak sih kayak kegiatan sosial kayak pada saat kayak lagi gempa atau kayak lagi bencana, orang memang semuanya tergerak, but I don't think it's enough ya. Tapi dengan yang lu ngelakuin sekarang ini kan lebih direct, lebih punya impact ya kan. Maksudnya dengan lu datang ke sana akan jauh membuat mereka lebih menghargai effort lo, coming into their family, coming into their home, ketimbang kayak, nih gue punya barang nih buat lo, kayak cuman ngasih sekedar bantuan atau sumbangan berupa duit ataupun barang-barang gitu. Tapi dengan lo kesana, itu kayak gue yakin mereka akan inget seumur hidup mereka gitu loh. Semoga ya. I guess, kalau menurut gue ya, maksud gue kan dari sekian banyak orang yang ngelakuin kayak gitu, mungkin di hidupan mereka cuman ada beberapa yang istilahnya mau sampai ke daerah situ gitu loh. Ya kan, untuk datang ke tempatnya aja tadi kan kita dengar kayak harus berkali-kali pesawat, dan belum lagi kayak lo harus naik kendaraan yang nggak tahu berapa jam tuh. Kalau kendaraannya dari bandara ke kota Wamenanya tuh nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Kalau ke distrik-distriknya kan gue survei beberapa distrik, ya jauh banget. Itu ada yang seharian, 24 jam. Oh, amazing. Bahkan ada daerah-daerah yang pengen gue kunjungi tapi gue belum dapat akses sampai sekarang karena harus pakai heli. Mungkin ada yang punya heli mau bawa gue ke sana, boleh banget. Sekalian. Oke. Hanya bisa pakai heli. Hanya bisa pakai heli. Kalau kendaraannya maksudnya jalannya belum, Jalan daratnya belum ada. Nggak ada. Jadi ada orang mau melahirkan, heli jemput ke sana. Atau ada orang komplikasi sakit apa, heli jemput ke sana. Wow. Oke. Indonesia tuh. Selain Papua, ada tempat lagi nggak yang lu memang pengen kunjungin untuk melakukan hal yang sama, I suppose? Gue pengen di Maluku sih, karena gue tuh sudah dibilang banyak membantu banyak daerah, cuman daerah gue sendiri belum. Oke. Gue belum tahu apa yang bisa gue lakukan untuk daerah gue sendiri. Oke. Gue masih still finding out. Tapi ini daerah-daerah di Maluku yang bukan di kotanya dong, obviously. Ya, yang kayak saja. memang kayak ke pulau-pulau kayak begitu ya. Kayak Pulau Seram lah misalnya kayak begitu gitu. Interesting sih. Ya sih, seru banget sih kayak menurut gue kayak buat traveling untuk ke explore kayak Maluku, kayak sampai ke Banda Neira. Itu sih
Ya itu menurut gue trip-trip yang buat gue juga berkesan sih kayak begitu Menarik sih. ya. Ya dan mereka kan kayak ibaratnya kayak dari makanannya, terus kayak rempah-rempahnya yang lu nggak bisa ketemu di sini. Kayak lu kayak apa namanya pala, nutmeg, ya kan? Kayak buat di sana kan tuh hal yang biasa banget kayak gitu loh. Kayak minuman manisan pakai pala, Pakai pala, gitu. bener, Ternyata kan bener. cuman ada di sana gitu loh. Ya kalau gue sih kayak pas lagi kesempatan trip-trip jauh kayak begitu, gue sesering mungkin makan papeda ya. Kayak mau tiap hari, tiap malam tuh gue sih Puas-puasin lah ya. puas-puasin kayak begitu. Bener. Kalau kayak buat kayak restoran ayam goreng kuring, nggak, gue mau papeda aja deh, udah, gue makan itu doang aja. Ya, amazing. Dan entah kenapa gue nggak ngerti, kalau lu pernah ngerasain juga, gue minum air kelapa, di sana sama di sini, rasanya kok Beda ya? bener nggak? Kayaknya kalau menurut gue itu tuh nggak cuma terjadi kepada kelapa. Apa aja tuh? Buah-buahan pada umumnya atau hasil bumi pada umumnya. Ketika gue tuh kalau makan durian ya nggak bisa banyak, pasti radang, panas dalam. Oke. Tapi pas gue di Jambi, gue makan durian sehari 30 biji satu karung. Nggak radang sama sekali, Oh, mungkin iya? karena baru jatuh dari pohon. Sama halnya dengan kelapa, ketika dia baru jatuh dari pohon mungkin rasanya masih seger aja gitu. Iya. Terus masih beda deh pokoknya, Bener. fresh gitu. Ya, dan kalau ngomong seafoodnya juga kan Iya. kayak mereka nangkep hari ini langsung hidang Makan. ke meja makan juga di hari yang sama ya, nggak nginep ke kulkas Betul. atau nggak masuk freezer. Kalau kita gitu orang ya. timur tuh nyebutnya kadang ikan di kota tuh udah mati 8 kali. Jadi dia udah ngelewatin freezer, kulkas, mana. Iya. Sedangkan di sana ya pagi ini nangkep, siangnya udah jadi Betul. dihidang, ya udah mantep banget deh. Wah, kangen sih. Seru. Kalau nggak salah lu pernah juga explore daerah Nepal ya? Nepal pernah. Oke, waktu itu kemana? Nepal tuh gue beberapa kali, mungkin gue agak ganti posisi duduk dulu, mulai pegel ya. Iya, gue juga kadang-kadang begini kaki Nepal gue. tuh beberapa kali ke Annapurna Circuit, Everest Base Camp, Australian Base Camp, mana lagi ya? Udah itu sih. Oh, lama juga ya? Tapi itu beda-beda trip. Jadi beberapa kali bolak-balik karena dulu kan sebelum Covid kan tiketnya murah banget, kayak 3 Ya, juta benar. udah bisa PP Bener. gitu. Jadi ya Ya. saat itu gue memaksimalkan tiket murah itu untuk jalan-jalan ke Nepal, naik gunung, Oke. Himalaya gitu kan. Ya. Ya kangen lah ya kayak begitu. Tapi kalau buat yang kayak Annapurna Circuit sama EBC, lu lebih suka yang mana? Annapurna Circuit jauh. Oh gitu. EBC menurut gua mungkin ada yang suka juga, tapi kalau menurut gue karena nama besar Everest aja, jadi Oke. dia sehits itu. Tapi secara namanya sirkuit tuh, kalau Annapurna Circuit tuh kita ngelilingin gunung kan. Gue baru yang Annapurna Base Camp. Oh, Nah, gue buka yang sirkuit. Ya. Harus nyobain yang sirkuit. Oke. Semua teman-teman gue yang udah ke EBC, gue bilang kalian harus nyobain sirkuit dan semua nggak ada yang nyesel. Karena ketika Alright. sirkuit itu ngelihat banyak sekali gunung, terus jadi kayak experience-nya beda aja. Kalau Oke. EBC tuh kayak ya udah cuman Everest sama beberapa gunung aja kan, Lhotse, Nuptse kalau nggak salah yang kelihatan sama Everest. Kalau di Annapurna Circuit tuh kalau nggak salah waktu itu gue hitung sekitar 11 gunung tuh kelihatan. Waktu itu sih setahu gue ada yang Fishtail kelihatan, Annapurna 1, terus Annapurna South, terus ada gunung apa-apa lagi ya, kayak dari jauh aja waktu on the way mau ke Annapurna Base Camp-nya tuh ke start trekkingnya ada Daulagiri juga waktu itu. Iya. Jadi kayak Kelihatan, ya. terus ada Manalu, ada apa-apa. Ya benar, banyak. sama Manalu juga waktu itu Wah ya. itu mantep sih. Gue pengen sih ke sana lagi. Balik ke Annapurna Circuit Sirkuit lagi. Oh, lu mau 2 kali pun nggak Mau. apa-apa kayak begitu? Oh, oke. Karena sekarang gue denger-denger udah ada jeep, udah bisa motong 4 hari apa 3 hari gitu. Atau Itu 5 pas pulangnya atau hari. gimana? Pas berangkatnya. Oh, berangkatnya. Jadi bisa mendaki langsung dari ketinggian berapa gitu. Karena dulu tuh gue mendakinya dari bawah banget. Oh. Jadi gue total perjalanan tuh 10 hari. Iya, Kalau sekarang iya. udah bisa kayaknya cuma seminggu doang cukup. Ya, seminggu PP waktu itu cuma dapat si Annapurna Base Camp. Kalau dulu mungkin 10 hari karena lu startnya dari itu. Dari bawah. Iya. Berarti extra cost lagi dong buat bayar jeep dong. Iya, tapi menurut gue worth it sih. Karena gue inget sebelum Covid aja tuh gue naik Annapurna Circuit
biayanya habisnya cuma 3 juta. Karena emang semurah itu di sana. 3 juta? 3 Yang juta. bener loh. Bener. Gue ngurus izin sendiri, permit tuh cuma 2.000 rupiah, Nepali rupiah saat itu. Iya, oke. Ya kan? Terus penginapannya bahkan kadang gratis. Kadang gratis penginapan di gunung itu karena mereka yang penting lo makan di restorannya mereka. Oh gitu? Iya. Terus ada lagi yang penginapannya harganya cuma 13.000 per malam. Tapi sekarang aja kayaknya udah nggak mungkin dapat deh. Sekarang Mungkin aja kayak sekarang enggak ya. Itu kayak kan sebelum COVID sih. di compare sama ibaratnya kayak taruhlah sekarang ya. Kayak kemarin gue pergi 2023 gitu, kita pakai air panas aja bayar, ya kan. Iya. Terus lu colok device aja, Bayar. per device itu lu bayar. WiFi lu bayar lagi gitu. Kayaknya sehari nggak mungkin deh. Kalau makan aja tuh gue hitung sehari itu sekali makan itu masih yang ya karena kan gue ada organizer kan ya. Itu pun kayaknya budgetnya satu orang itu kayak sekitar 100 ribuan sih kalau buat sekali makan. Kayak paling murahnya itu kayak 60.000 sampai ke 100.000. Dalbat ya, makan dalbat. Betul. Gue sih doyan banget. 24 hours. Gue doyan banget. Makanya Iya, gue kalau dibilangin balik lagi ke sana, gue nggak ada masalah dan gue bisa makan setiap hari without fail selama 7 hari penuh itu gue makan pagi, siang, malam gue makan. Enggak deh. Pagi breakfast, siang gue makan itu, malam gue makan. Makan itu lagi. Enggak, malamnya enggak sih. Kalau malamnya karena kita sharing, jadi ada yang order pizza, ada yang spaghetti, ada yang pasta itu kita makaroni kita sharing aja. Tapi kalau siang gue dalbat all the way. Sampai balik ke Kathmandu pun gue masih makan Masih dalbat makan itu. ya. Gue mintanya apa? Ya dalbat Dalbat. aja gitu. Makan mana besok? Ya dalbat aja Dalbat. lagi gitu. Always. Gue karena itu sebelum COVID sih masih murah banget sih. Gue hitung-hitung waktu itu total 10 hari tuh gue habisnya cuma 3 juta. Gila, 10 hari 3 juta. Iya. Itu udah sama Lu transport. kayak di Bali aja nggak Tapi survive emang gua nggak deh. pakai porter. Lu di Bali aja kayak cuma 2 hari nggak survive deh kayaknya. Iya, makanya. Waktu itu masih kayak murah banget nih. Emang gue nggak pakai porter sih saat itu. Jadi paling ya buat bayar penginapan, makan, beli yak cheese kalau ada yang jual. Oke. Amazing. Seru. Ya. Annapurna Circuit. Tadi apalagi Annapurna Circuit, EBC sama satu lagi. Australian Base Camp. Itu apa itu? Kalau Australian Base Camp tuh cuma kayak spot, jadi trekking cuma sekitar 15 sampai 20 menit. Dari Pokhara, trekkingnya sekitar 15-20 menit, terus udah ada lodge gitu, bisa nginep di situ dan kelihatan puncak Everest dari jauh. Alright. Tapi kalau buat impian lu nih, like ya maksud gua kan lu udah pernah Kartens kayak gitu, terus lu udah pernah explore sedikit. Lu punya goal yang kayak gunung apa yang memang menjadi impian lu nggak kayak begitu? Pengen. What is that? Masih banyak banget lagi. Satu sama Dablam kalau di Himalaya ya. Yep. Atau K2. Antara dua itu deh, pengen banget. Alright. Terus Indonesia pengen Loser. Loser tuh gue sampai sekarang belum yang kesampean lintas gitu loh. Alright. Karena nggak ada yang mau gue ajakin. Sama, gue juga setiap kali gue mention kayak begitu, Ya kan, just for the nggak ada fun yang of it, mau. kayak maksud gue kayak, Kas lo gak mau ke Loser? Mau sih, cuman siapa yang mau temenin gue? Kayak siapa yang mau berangkat bareng? Iya, gue tuh selalu ngajak orang-orang bahkan yang udah pernah kesana kayak gue cukup sekali aja gitu. Jadi nggak ada yang mau. Jadi gue belum nemu temen sampai sekarang. Yeah. Terus mana lagi ya? Gunung, kayaknya itu sih. Ya mungkin nanti kita harus partner up deh kayaknya deh. Karena Boleh. gue nyari temennya emang agak susah juga Boleh. kayak begitu ya. Karena emang nggak ada yang mau. Kenapa nggak ada yang mau ke Loser? Yang mau pun juga biasanya mereka bilang kendala waktu. Iya, karena waktunya terlalu panjang sih ya. Kedua juga ibaratnya kayaknya gue nggak betah deh untuk 12 hari gitu di gunung. Terus kalau dari gue sih sebenarnya kan gue pasti kan bikin video kan. Kayak gue selalu mikir, ini bawa baterainya gimana ya? Kayak sehari tuh gue mikir, ini gue cuman sehari tuh ngabisin berapa baterai, terus harus bawa power bank, apa gue harus bawa yang apa sih portable. Oh iya, sekarang kan ada tuh. Tapi berat kali, kayak gitu aja bisa 10 kilo, 15 kilo kali yang itu. Iya ya. Iya, yang model colokan bisa lo colokan itu. Gue juga mikir, gue bilang kalau gue kesana gue nggak ngonten juga sayang, tapi kalau gue ngonten juga pusing juga, ya kan? I don't know. Manajemennya harus dipikirkan matang-matang dulu nih. Iya, di luar kita manajemen makanan dan minuman pula lagi ya kan? Manajemen konten, bener kan? Ya kan kayak sehari lu cuma bisa 1 baterai gitu misalnya. Kayak dapat apa aja ya kan? Iya betul. Ya kan? Cuman skip doang nyampe lagi. Gokil.
Loser sih, Selain Loser, di mana lagi? yang pengen banget ya. Kalau di Indonesia sih pengennya itu sih, Loser. Itu aja ya, yang jadi impian banget lah ya. Sampai saat ini masih pengennya Loser, belum kesampaian. Oke. Tapi kalau antara pilihan Loser sama berangkat ke Papua lagi, yang mana nih? Lebih dipertimbangkan. Sulit. Kayaknya sih gue lebih pikir kayak lu bakalan ke Papua lagi deh. Kayaknya sih. Ya. Karena di Papua juga banyak gunung kok, gue bisa naik. Oh iya benar juga sih. Papua pegunungan tuh banyak sekali, Iya. daerah yang belum tereksplor, gunung-gunung yang belum didaki, banyak banget. Interesting. Siapa tahu lo di sana bisa ngajarin anak sana nge-rap, siapa tahu. Mungkin bisa aja. Ya kan? Bisa, Ya kan? Mungkin mereka nggak pernah dengar apa itu rap kayak begitu. Biar lu ajarin kayak begitu. Tapi sekarang Timbulan keren bibit-bibit banget loh, baru. anak-anak timur tuh sekarang mulai, karena mungkin ada TikTok juga ya, lagunya pada mulai viral-viral. Oh, oke. Jadi kayak keren. Iya, dan ya kayak tadi lah, kita udah tahu juga kan suara mereka juga rata-rata Iya. bagus kan. Bener-bener. Apa aja ya bagus ya? Kayak gitu ya. Bawaan orok kayaknya udah ya. Iya, Iya kan? genetik. Ya kan, bawaan orok kan? Dibilang bisa nyanyi sih bisa, cuman bagus. Malu kalau dibandingin sama temen-temen yang lain gitu. Emang bener sih, cah banget. Kalau gunung-gunung selain di Himalaya, ada lagi yang lain kayak di luar negeri mana gitu. Tapi Yang lu pengen- memang nggak pernah kayak pengen Seven Summit di Indonesia atau apa gitu memang nggak? Enggak. Oke. Mungkin ada beberapa orang yang pengen ngejar Seven Summit ya, tapi kalau gue bukan pengejar Seven Summit sih, karena gue emang mau ke gunung yang satu ya gue mau Ya. gitu. Kalau di luar kerjaan ya, kalau kerjaan kan ya mau nggak mau Harus naik ikut, gitu ya. kan. Cuma kalau bisa memilih, gue pengen di tempat-tempat yang emang gue mau aja. I see. Selama lu kayak begini ya, maksudnya berinteraksi sama orang kayak begitu, banyak gak anak-anak kecil atau kayak orang-orang yang Kak sharing dong tentang pengalaman ataupun kayak nasihat-nasihat yang bisa dikasih ke kita gitu kayak gitu. Mereka pernah nanya dan pernah lu share ke mereka juga gak kayak begitu? Banyak Really? sebenarnya. Oke. Sering, karena kayak ya namanya juga ngobrol ya kan. Ya, karena mereka juga pasti kan they look up to you ya kan, ya kan? Bener. Right. Oke. Sering sih. Terus belum lagi kalau misalkan gue ke daerah gitu, ke daerah mana, anak-anak di sana tahu gue lagi di daerah tersebut, biasanya pasti ada beberapa yang kayak anak mudanya atau komunitasnya ngundang untuk bikin talk show kecil-kecilan lah di coffee shop atau apa, gitu-gitu sih. Ngobrol, kopdar, Oke. gitu-gitu. Nasehat apa yang lu biasa sharing ke mereka dan lumayan diingat lah gitu? Kalau gue itu selalu bilang bahwa dalam situasi apapun dalam hidup lu, enjoy aja. Suka dukanya, turun naiknya. Karena dengan mental kita tuh kayaknya kita enjoy aja nih prosesnya, mau sesulit apapun bisa kita lewatin. Tapi kalau hal baik aja lo udah ngeluh mulu, lo udah drop duluan gak sih? Gitu. Oke. Jadi kayak ya udah, mau lo lagi di fase apa nih dalam hidup lo, enjoy aja udah. Ya, dan itu juga bikin lo jadi tough lah ya. Jadi pribadian yang Mungkin. ya. Oke. Mungkin. Interesting. Thank you banget udah sharing banyak stories ke gue. Sama-sama. Thank you very much for coming. Yes. Cynthia, ini follow IG-nya. Nanti kita akan dengar banyak cerita lagi dari dia. Guys, Siap. thank you so much. Thank you.